Salam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang berkati Tuhan. Dimanapun kita berada pada kesempatan ini, saya rindu membagikan sesuatu hal yang sangat penting buat kita pahami bersama-sama. Saudara-saudara, pernahkah Anda berpikir mengapa Allah menciptakan manusia? Atau pernahkah Anda bertanya, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Pertanyaan ini seringkali muncul ketika kita sedang memikirkan apa tujuan Allah dalam diri kita. Kalau kita memikirkan diri kita, maka pertanyaan ini seringkali muncul, saudara-saudara yang terkasih. Namun sebelum kita membahas apa tujuan Allah menciptakan manusia, terlebih dahulu kita harus mengakui bahwa kita sebagai manusia ini terbatas. Yang bisa manusia ketahui hanya sebatas yang Tuhan perlihatkan atau yang Tuhan ilhamkan kepada manusia. Manusia tidak mampu mengetahui seluruh seluk-beluk Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum kita membahasnya, kita harus mengakui bahwa manusia terbatas. Saudara-saudara yang terkasih, baiklah kita masuk ke dalam pembahasan. Mengapa Allah menciptakan manusia? Atau apa tujuan Allah menciptakan manusia? Saudara-saudara, ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang mengapa Allah menciptakan manusia. Misalnya, menurut Agung Sasongko dalam artikelnya yang berjudul Tujuan Pokok dari Penciptaan Manusia, dia mengatakan bahwa tujuan pertama manusia diciptakan itu untuk atau agar berilmu, maka buah dari ilmu adalah beramal. Tidaklah ilmu dicari dan dipelajari kecuali untuk diamalkan. Sebagaimana pohon tidaklah ditanam kecuali untuk mendapatkan buahnya, karena ilmu adalah buah dari amal. Itulah menurut Agung. Lalu saudara yang terkasih, dalam kekristenan, Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk berilmu, bukan hanya untuk beramal, dan bukan hanya untuk menyembah Allah. Tetapi Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang ilahi. Nah, kira-kira apa tujuan Allah menciptakan manusia menurut kekristenan? Tujuan yang pertama, Allah menciptakan manusia di dalam ajaran kekristenan, yaitu untuk menjadi cerminan Allah. Karena manusia diciptakan sebagai ciptaan yang paling sempurna. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26a, Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Artinya Allah menciptakan manusia untuk menjadi cerminannya di bumi ini. Kalau kita melihat Allah menciptakan ciptaan yang lain, dari hari pertama, hari kedua, sampai hari kelima, Dia menciptakan seluruh ciptaan yang lain itu hanya dengan berfirman. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia pada hari ke-6, beda sesuai yang terkasih, Dia turun tangan. Dia dengan tangannya sendiri membentuk manusia itu. Dan Dia menghembuskan nafasnya. Artinya sesuai yang terkasih, nafas adalah kehidupannya diberikan kepada manusia, sehingga manusia boleh hidup, memperoleh kehidupan. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi gambar atau cerminan Allah sendiri. Tujuan yang kedua, Allah menciptakan manusia itu untuk berkuasa. Untuk berkuasa. Allah memberikan power kepada manusia untuk memimpin seluruh ciptaan yang lain. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26b berkata, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28b berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia untuk berkuasa, artinya untuk menjadi teman sekerjanya Allah, untuk menjadi kawan Allah, untuk menjadi teman Allah. Jadi Allah menciptakan manusia untuk berkuasa dan menjadi teman sekerjanya Allah. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 berkata demikian, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak menyebutkan kau hamba, karena hamba tidak tahu apa yang tuannya lakukan. Tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat, karena aku telah memberitahu kepadamu apa yang telah
kudengarkan dari Bapa. Artinya, Tuhan mau kita menjadi sahabatnya. Tuhan mau kita menjadi kawannya. Saudara yang terkasih, dapat Anda bayangkan, Allah kita ini sungguh luar biasa menciptakan kita. Bukan hanya untuk beramal, bukan hanya untuk berilmu, tetapi Dia mau menjadi sahabat kita. Jadi saudara yang terkasih, jika Allah mau menjadikan kita sebagai sahabatnya, kita juga harus menjadi sahabatnya Allah. Amin. Kalau Tuhan mau kita menjadi kawannya, maka kita harus menjadi kawannya. Jadi sesuai dengan ada interaksi timbal balik. Kita harus menjadi sahabatnya Allah. Amin. Poin yang ketiga, manusia diciptakan untuk memuliakan dan meninggikan nama Allah. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berkata demikian. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya Tuhan mau kita memuliakan Allah. Tuhan mau kita meninggikan namanya. Menyembah dan memuliakan Allah berarti manusia harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran kita. Itu yang Tuhan mau, supaya manusia menyembah Dia, meninggikan namanya. Jadi saya dan saudara diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Poin yang keempat, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Yaitu untuk menikmati persekutuan dengan Allah, atau untuk menikmati hadiratnya Allah. Di sini kita melihat saudara, Allah menciptakan manusia supaya manusia menikmati hadiratnya Allah. Karena Allah sendiri penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, maka kita diciptakan untuk merasakan, menikmati hadiratnya itu. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9 berkata demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Dalam Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi saudara terkasih, Tuhan menciptakan manusia supaya manusia ini menikmati, merasakan kasih dan cinta Tuhan itu kepada kita semua. Itu tujuan Tuhan yang keempat. Tujuan Tuhan yang kelima, mengapa Dia menciptakan manusia? Yaitu untuk menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Sungguh luar biasa, saudara yang terkasih. Tuhan menciptakan kita bukan kaleng-kaleng, tetapi Tuhan menciptakan kita itu dengan tujuan yang ilahi, dengan tujuan yang mulia. Tujuan yang kelima, Allah menciptakan manusia itu untuk menjadikan kita sebagai anak. Dan kalau anak, dia memiliki ahli waris. Roma pasal 8 ayat 14-17 berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Galatia pasal 3 ayat 25-26 berkata demikian. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Luar biasa saudara terkasih. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita tidak diciptakan untuk menjadi budak, tetapi diangkat menjadi anak. Bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan atau anak Allah? Terimalah Yesus sebagai juru selamatmu, maka Anda akan menjadi anak-anak Allah dan Anda memiliki ahli waris kerajaan surga. Luar biasa saudara yang terkasih. Tujuan Allah menciptakan manusia menurut ajaran kekristenan.
kita dapat pahami bersama-sama bahwa tujuan Allah ini adalah tujuan yang mulia. Bukan tujuan yang biasa, bukan hanya untuk beramal, bukan hanya untuk berilmu, tetapi dengan tujuan yang mulia. Efesus pasal 1 ayat 4 berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Allah menciptakan manusia untuk mencerminkan gambar dan rupanya dengan menjadi manusia-manusia ilahi. Dia menciptakan kita untuk menerima, memerintah atau berkuasa atas ciptaannya sebagai penelayanan yang bertanggung jawab atas bumi ini. Serta Allah menciptakan manusia untuk menjadi anak-anak dan ahli waris Allah sendiri. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, 5 tujuan Allah menciptakan manusia yang telah kita pelajari pada kesempatan ini, kiranya menjadi berkat bagi semua sahabat-sahabat yang menonton video ini. Dan saya akhiri ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.